Saya kira gini, kita menyadari ya situasi makro inflasi relatif tahun ini mungkin bisa di atas 6% sudah pasti, sudah mengarah ke 8, mudah-mudahan tidak sampai 9 ataupun double digit ya. Kemudian kalau lihat unsur kedua, biaya tenaga kerja, UMP, itu pasti terjadi kenaikan lagi. Ketiga, biaya bunga itu sendiri sudah meningkat. Keempat, bahan baku. Ekonomi domestik kita kan berkembang secara pesat, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa elemen daripada bahan baku, baik itu tekstil, baik itu makanan, baik itu obat-obatan dan pelbagai alat-alat, bahkan seperti elektronik, kalau dicari asal-usulnya juga untuk kendaraan ya, mobil, motor, itu semuanya kan import. Jadi semakin ekonomi domestik kita berkembang, import juga makin besar. Belum lagi masalah BBM. Nah, kalau dilihat faktor-faktor itu semua kan semuanya mengarah kenaikan harga dan cost. Nah, di sini bagaimana pintar-pintarnya perusahaan melakukan efisiensi. Kedua, bagaimana juga untuk mereka menjual barang. Apakah barang itu price sensitive atau tidak? Kalau price sensitif mereka mau naikkan nggak laku, ini kan dilematis. Kalau tidak ya mungkin mereka bisa mengkompensasi ya. Jadi mungkin dalam hal ini performance dari perusahaan itu tidak terlampau bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, dan untuk itu perbankan juga harus bisa mengantisipasi dengan kredit growth yang lebih rendah. Apalagi kalau dilihat juga likuiditas di pasar ya. Dengan rata-rata LDR perbankan saat ini mencapai 89,9%. Kalau dikeluarkan 4 bank besar, maka sisanya itu mungkin bisa di atas 94-95%. Artinya likuiditas di pasar ini sudah semakin ketat dan semakin ketat. Jadi kalau kredit growth dipaksakan meningkat di atas 20%, saya khawatir akan terjadi overheating daripada ekonomi, juga akan terjadi kenaikan suku bunga karena ini kan supply and demand law. Kalau permintaan besar, kemudian dana DPK, dana masyarakat yang tersedia itu tidak mencukupi, pasti akibatnya tingkat bunga akan meninggi kembali. Nah, keseimbangan itulah yang harus dijaga kalau kita mau mempertahankan situasi seperti saat ini dari segi suku bunga. Mau tidak mau, laju kredit itu harus dikendalikan. Saya kira itu pesan saya, dan secara umum perbankan tahun depan harus menjaga likuiditas dan juga mengurangi keinginan untuk menaikkan jumlah kredit. Kalau dari segi perkreditan ya, tahun ini kita bisa mencapai mungkin 22-23%. Tahun depan kita sudah memperkirakan untuk menurunkan antara 13,5 sampai 15% saja. Jadi saya kira saya sudah melihat juga arahan Bank Indonesia sekitar 15%. Jadi saya kira kita akan inline dengan itu, dan itu akan sangat positif untuk menolong situasi likuiditas dan juga tingginya suku bunga.